materi IPA kelas 7 semester 1, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu apa sih? Yang dinamakan dengan makhluk hidup itu pasti memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri pada makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup itu bergerak. Jadi yang dinamakan dengan makhluk hidup itu bisa bergerak ya, seperti manusia, hewan, tumbuhan itu bisa bergerak. Kalau tumbuhan meskipun tidak terlihat tapi bergeraknya itu bergerak pasif. Sedangkan hewan dan manusia bergerak aktif. Jadi sama-sama bergerak ya, karena merupakan makhluk hidup. Kalau benda itu tidak bergerak, bisanya digerakkan. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah peka terhadap rangsangan. Jadi peka terhadap rangsangan. Contohnya putri malu, kalau kita sentuh maka daunnya akan menguncup atau menutup ya. Awalnya membuka, pada saat disentuh maka daun putri malu itu akan tertutup. Jadi di situ putri malu itu juga termasuk makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kalau manusia peka enggak? Kalau kamu dicubit kamu akan bagaimana? Pasti berteriak ya, karena makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan itu peka terhadap rangsangan. Yang kedua yaitu bernapas. Makhluk hidup semuanya bernapas. Bernapas memerlukan oksigen, mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi semua makhluk hidup itu bernapas atau memerlukan oksigen. Kemudian yang keempat itu adalah beradaptasi. Manusia, hewan, tumbuhan itu pasti beradaptasi. Contohnya apa? Kaktus itu beradaptasi di lingkungan kering. Jadi kaktus itu dapat hidup di lingkungan kering. Kemudian kalau manusia beradaptasinya seperti apa? Contohnya kamu kalau di tempat dingin, nggak mungkin kan kamu pakai baju cuma kaos gitu aja, pasti kedinginan. Nah kalau kedinginan pasti kita pakai jaket. Makanya di negara-negara dingin atau Hong Kong, Cina itu kalau musim dingin pasti pakai jaket ya, sweater. Kemudian juga kaos kaki. Nah itu cara beradaptasi manusia. Kemudian memerlukan makanan. Semua manusia, makhluk hidup, hewan, tumbuhan itu membutuhkan makanan. Karena untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Nah kalau makhluk hidup punya energi, pasti bisa melakukan aktivitas. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup pasti bisa mengeluarkan zat sisa atau ekskresi ya. Sistem ekskresi pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, pasti semuanya bisa mengeluarkan zat sisa. Contoh pada manusia mengeluarkan keringat ya kan. Kemudian mengeluarkan urin, kemudian ada racun ya. Jadi mengeluarkan zat sisa, itu organ-organnya itu apa? Kulihat pagi. Ya, jadi organ-organ ekskresi pada manusia itu cara menghafalkannya kulihat pagi. Apa saja? Kulit, hati, paru-paru, ginjal. Kulihat pagi, kulit, hati, paru-paru, ginjal. Ini merupakan organ ekskresi. Kemudian berkembang biak. Makhluk hidup itu berkembang biak, tujuannya untuk apa? Untuk melestarikan keturunan, untuk melestarikan jenisnya. Jadi perlu berkembang biak. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup yang dinamakan dengan makhluk hidup itu pasti tumbuh. Dari kecil menjadi besar, kemudian menjadi lebih dewasa lagi, remaja gitu ya. Jadi bertumbuh menjadi tinggi gitu ya. Kalau berkembang itu awalnya
pada saat kita kecil itu kita bisanya cuma berangkang atau apa, kalau anak kecil itu kan belum bisa jalan ya, tapi lama-kelamaan kan bisa jalan, kemudian bisa bicara. Awalnya cuma bisa bicara O, A, E gitu ya, tapi awalnya kemudian lama-lama bisa bicara mama, papa. Nah itu mengalami perkembangan, jadi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian memiliki bahan genetik, jadi semua makhluk hidup pasti memiliki gen. Jadi untuk menurunkan jenisnya. Jadi kalau manusia kamu misalkan punya pacar cowoknya tinggi, kemudian menikah dengan cowok tinggi, maka gennya nanti keturunan anak-anaknya itu juga tinggi. Kemudian kamu menikah dengan orang berkulit putih, maka anak-anakmu nanti kulitnya juga putih. Nah itu manusia itu memiliki bahan genetik. Nah, selain ciri-ciri makhluk hidup, di sini ada yaitu klasifikasi. Jadi kalau kita sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita adalah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi adalah kegiatan mengelompokkan. Jadi klasifikasi itu adalah mengelompokkan. Nah, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, struktur tubuh, dan karakteristiknya. Jadi dikelompokkan. Klasifikasi, yang namanya klasifikasi itu mengelompokkan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain, itu berdasarkan persamaan ciri-cirinya, struktur tubuhnya, kemudian karakteristiknya. Contohnya seperti apa? Mengelompokkan apa? Contohnya mengelompokkan tumbuhan yang memiliki daun yang sejajar, tulang daun sejajar. Contohnya tumbuhan apa saja? Kemudian tumbuhan yang memiliki tulang daun yang menyirip, itu tumbuhan apa saja? Dikelompokkan gitu ya. Ada tumbuhan monokotil, dikelompokkan apa saja? Monokotil itu ada jagung, ada padi. Kemudian dikotil, contohnya apa saja? Ada rambutan, ada mangga. Nah itu dikelompokkan. Kemudian di sini ada taksonomi. Apa sih taksonomi itu? Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari penamaan, klasifikasi, dan pengelompokan spesies berdasarkan skema. Jadi taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penamaan, klasifikasi, dan pengelompokan spesies berdasarkan skema. Jadi pengelompokan pada makhluk hidup itu dipelajari di taksonomi. Jadi ilmu yang mempelajarinya adalah namanya taksonomi. Kemudian apa sih tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu? Yang pertama, tujuannya adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kita di sini di klasifikasi itu kita mendeskripsikan ciri-cirinya makhluk hidup itu apa saja. Jadi kita bisa dengan cara klasifikasi. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Itu juga tujuan dari klasifikasi. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Jadi tujuan klasifikasi itu ada 3 ini ya. Jadi mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup, dan mengetahui hubungan antar makhluk hidup atau hubungan kekerabatan antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian ada takson. Apa sih takson itu? Takson adalah tingkatan-tingkatan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Jadi, kalau kita mengelompokkan makhluk hidup, kita harus tahu tingkatan-tingkatan untuk mengelompokkannya, yaitu dinamakan dengan takson. Apa sih tingkatan takson itu? Cara menghafalkannya mudah. Jadi, di sini kalau kita menghafalkan tingkatan takson, yaitu
Nia di Klabang Sumaji. Nah, jadi kalau kita menghafalkan tingkatan takson, Nia di Klabang Sumaji. Nah, apa sih ini? Nia itu adalah dunia, di adalah divisi, klab adalah kelas, bang ini bangsa, kemudian suku, ma ini marga, ji itu adalah jenis. Jadi kalau menghafalkan tingkatan takson dari tingkatan yang teratas sampai tingkatan terbawah itu adalah Nia di Klabang Sumaji. Dunia di sini ada kingdom, itu kalau dunianya adalah dunia hewan. Dunia hewan itu banyak ya, ada hewan mamalia, ada hewan amfibi, jadi banyak sekali. Ada hewan reptil. Kemudian regnum, ini adalah dunianya tumbuhan, ada tumbuhan monokotil, dikotil, keping 2, keping 1, ya kan, itu banyak sekali tumbuhan. Kemudian ini adalah divisi. Divisi itu disebut juga bahasa yang lain namanya adalah filum. Kelas itu adalah klasis di sini. Nama lainnya adalah klasis. Klasis. Kemudian bang itu adalah bangsa, yaitu nama lainnya ordo. Suku disebut juga dengan familia. Marga itu genus, jenis itu nama lainnya adalah spesies. Nah, contoh-contohnya adalah ini. Susunan klasifikasi di sini ada regnum, yaitu plantae. Ini adalah dunia hewan ya, dunia tumbuhan ya. Regnum plantae, plantae itu adalah dunia tumbuhan. Kemudian divisio spermatopita, klasisnya apa? Dicotyledoniae, kotil ya. Ordonya adalah Leguminales, genus Arachis, spesiesnya adalah Arachis hypogayae. Nah, ini adalah sejenis kacang tanah. Jadi termasuk kacang-kacangan ya, tapi jenisnya adalah kacang tanah. Kacang itu banyak sekali ya, ada kacang polong, ada kacang hijau. Prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam sistem klasifikasi makhluk hidup yaitu pemberian nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah dikenal dengan binomial nomenklatur. Apa sih binomial nomenklatur itu? Binomial nomenklatur adalah pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan dua kata. Jadi pemberian nama ilmiah dengan dua kata. Kata yang pertama itu menunjukkan genus atau marga, sedangkan kata yang kedua itu menunjukkan spesies atau jenis. Jadi pemberian nama dengan dua kata. Kata yang pertama menunjukkan genus atau marga, kata yang kedua menunjukkan spesies atau jenis. Contohnya seperti apa? Magniferaa indica. Nah, ini adalah pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Siapa di sini? Yaitu pemberian nama ilmiah pada pohon mangga. Tumbuhan mangga itu nama ilmiahnya adalah Magniferaa indica. Kemudian Panthera tigris itu nama ilmiah dari hewan harimau. Nah, di sini contoh Magniferaa indica. Magnifera di sini kata yang pertama itu adalah menunjukkan marga. Jadi pemberian nama ilmiah itu juga memiliki aturan-aturan tertentu. Kata yang pertama menunjukkan marga, kata yang kedua menunjukkan spesies. Kemudian kata yang pertama ini harus huruf awal M di sini harus huruf kapital, M-nya huruf besar. Kemudian dicetak miring ya. Kalau di buku itu biasanya ada Magniferaa indica, itu pasti penulisannya adalah huruf kapital, kemudian dicetak miring. Kata yang kedua yang menunjukkan spesies ini adalah huruf
kecil. Jadi huruf awalnya itu adalah huruf kecil, bukan huruf kapital lagi. Untuk Panthera trigis yaitu harimau, huruf kata yang pertama menunjukkan marga. Huruf yang pertama harus huruf kapital ya. Kemudian kata yang kedua menunjukkan spesies. T di sini harus huruf kecil. Kemudian semuanya harus dicetak miring ya. Ini adalah aturan dalam binomial nomenklatur. Apa sih tujuannya kita bisa mengetahui binomial nomenklatur itu? Karena di dalam klasifikasi makhluk hidup itu kadang-kadang penamaannya itu seperti ini ya. Jadi mangga itu diberi nama Mammiifera indica. Kemudian harimau itu diberi nama Panthera trigis. Jadi kita bisa tahu kalau itu nama harimau itu adalah Panthera trigis ya, gitu ya. Kemudian setelah sistem klasifikasi makhluk hidup, ada pemberian nama ilmiah juga, kita harus mengenal tentang kunci determinasi. Apa sih kunci determinasi itu? Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menentukan jenis makhluk hidup. Jadi kalau kita disuruh menentukan jenis makhluk hidup, kita bisa membuat kunci determinasi. Jadi di kunci determinasi nanti berisi tentang uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun secara umum sampai secara khusus. Manfaatnya apa sih dari kunci determinasi itu? Manfaat kunci determinasi adalah untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Jadi manfaat kunci determinasi di sini, kita kalau belum tahu jenis hewan itu dalam kelompok mana, nama apa, nah kita bisa memakai kunci determinasi. Nomor 1. Suatu sistem yang dapat memudahkan kita mempelajari dan mengenal makhluk hidup adalah sistem klasifikasi. Jawabannya adalah A. Nomor 2. Cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup disebut dengan ilmu taksonomi. Jawabannya D. Nomor 3. Urutan tingkat takson dari yang tertinggi sampai terendah adalah, jadi kita menghafalkannya dengan Nia Diklabang Sumaji. Dunia, divisi, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Jawabannya adalah E. Nomor 4. Berikut ini yang memiliki kesamaan ciri lebih banyak adalah organisme dalam satu A. Spesies. Karena dari tingkatan takson dari atas ke bawah, yang paling sama sifatnya adalah yang paling bawah sendiri, yaitu spesies. Berikut ini adalah manfaat klasifikasi kecuali B. Mengetahui manfaat makhluk hidup. Manfaat klasifikasi itu antara lain adalah mengenal berbagai makhluk hidup, mengetahui kekerabatan, memberi nama makhluk hidup ya di sini. Kemudian E. Mengetahui intensitas antar makhluk hidup. Itu betul. Kalau mengetahui manfaat itu bukan dari manfaat klasifikasi. Nomor 6. Pemberian tata nama ganda diatur dalam kode internasional yang disebut dengan A. Binomial nomenklatur. Nomor 7. Pada taksonomi dari kingdom ke spesies, jumlah makhluk hidup yang berbeda dalam setiap takson akan
B. Semakin sedikit. Karena dari kingdom ke spesies itu semakin banyak sifat persamaannya. Jadi, jumlah makhluk hidup yang berbeda itu semakin sedikit. Jawabannya adalah B. Nomor 8. Padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Kata Oryza merupakan petunjuk nama D. Genus atau marga. Nomor 9. Semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka akan semakin banyak C. Persamaan sifatnya. Nomor 10. Kelompok yang memiliki jumlah individu paling banyak adalah C. Spesies.